Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Udah ada ide belum? Video kali ini saya akan coba buat resep sate Padang. Awalnya coba-coba, ternyata banyak yang pesan. Seumur hidup baru tahu bikin sate Padang seenak ini. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang digunakan, saya pakai 500 gram daging sapi. Kebetulan saya beli yang udah dipotong-potong kayak gini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman beli yang nggak dipotong-potong juga nggak apa-apa. Karena nanti kita akan potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk bumbunya ini memang agak banyak. Tapi kalau hasilnya memuaskan, apalagi keluarga suka, dan bisa jadi ide usaha, Masya Allah ini enak banget, capeknya pasti hilang. Ini semua bumbu yang akan kita haluskan. Saya pakai 2 buah cabai merah yang udah dibuang bijinya, kemudian 2 buah cabai hijau yang udah dibuang bijinya juga. Nah ini biar agak pedas gitu, saya mau pakai 2 buah rawit. Kalau misalnya teman-teman mau pengen pedas banget, cabai merahnya ini bisa diganti semua dengan cabai rawit, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti warnanya jadi merah kayak balado ya kan. Selanjutnya saya juga pakai 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 30 gram kacang tanah. Ini kalau nggak ada kacang tanah bisa diganti dengan kemiri teman-teman. Selanjutnya saya juga pakai 2 ruas jahe, sekitar 3 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, setengah sendok teh asam jawa, 1 sendok makan bubuk kari, 2 sendok teh ketumbar. Ini kalau nggak ada bubuk kari bisa diganti teman-teman. Tapi itu komposisinya agak banyak, ada umbar, ada jintan manis, ada jintan putih, kemudian ada lada hitam, kayu manis, bunga lawang, terus ada daun salam, ada cengkeh, ada buah pala. Pokoknya banyak banget deh komposisinya. Jadi saya beli yang udah jadi gitu. Banyak kok yang dijual instan yang udah berbentuk saset, itu lebih mudah karena kalau misalnya kita bikin sendiri itu komposisinya banyak sekali teman-teman. Nanti semua bahan ini akan saya haluskan. Kemudian untuk bumbu aromatik atau yang tinggal dicemplung aja gitu ya, saya pakai 1/4 lembar. Kalau ada daun kunyit yang kecil pakai aja yang kecil. Ini karena daun kunyitnya terlalu lebar jadi saya bagi 4 bagian. Kemudian saya juga menggunakan 3 lembar daun salam, 1 buah serai yang sudah saya potong dan geprek, dan 5 lembar daun jeruk. Dagingnya ini nanti mau saya rebus terlebih dahulu dengan menggunakan 2 lembar daun salam dan juga garam. Jadi nanti ini didihkan terlebih dahulu. Setelah mendidih baru kita masukkan dagingnya. Gak usah sampai matang teman-teman, hanya untuk membuang bagian yang berbuihnya aja. Kalau daging direbus kan biasanya di atasnya itu ada kayak kotorannya itu ya, kayak sisa-sisa darah. Nah itu saya mau buang itunya aja. Selanjutnya nanti setelah keluar yang berbusanya, kita bersihkan, tiriskan terlebih dahulu, dan kita campurkan dengan bumbu. Sekarang kita mulai memasak. Oh ya, saya hampir lupa teman-teman. Untuk pelengkapnya, saya mau pakai ketupat dan juga bawang merah goreng. Ini ketupatnya bebas, mau bentukan plastik kayak gini, ataupun yang dibungkus dengan daun. Sediakan juga tusukan sate. Ini tusukan satenya sudah saya cuci dan bersihkan teman-teman. Saya kebetulan punyanya yang pendek kayak gini, jadi nanti sate Padang mini gitu. Jangan lupa untuk bumbu halusnya dipotong-potong terlebih dahulu sebelum di blender agar lebih mudah pada saat penghalusannya. Sekarang kita mulai memasak. Ini airnya sudah mendidih teman-teman, baru kita masukkan dagingnya. Hati-hati. Tuh kayak gini, ini nggak usah sampai matang, sampai kotoran atau apa bekas sisa darahnya ini keluar, udah matiin aja. Nah, setelah keluar busa-busanya kayak gini, baru kita matikan kompornya, lalu tiriskan terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya kita tumis bumbu halus beserta bahan lainnya. Ini kita tiriskan teman-teman. Tuh, kayak gini. Jadi nggak usah sampai matang. Nanti kita matangkan itu bersama dengan bumbu, biar lebih meresap ke dalam dagingnya. Panaskan minyak, baru kita tumis bumbunya teman-teman. Ini sudah dihaluskan. Tuh. Aduk-aduk dulu sampai semuanya terkena minyak, baru kita masukkan bumbu lainnya, kayak perdaunan. Nah, ini aduh udah wangi banget. Baru kita masukkan serai, daun kunyit, kemudian daun salam dan juga daun jeruk. Aduk kembali sampai bumbu ini matang agar nggak langu nanti teman-teman.
Ini udah matang bumbunya dan juga udah wangi banget teman-teman. Baru kita akan tambahkan air. Kayak gini, tambahkan secukupnya sampai kira-kira nanti untuk memasak dagingnya itu menjadi lembut dagingnya. Aduk-aduk. Wah, warnanya sudah cantik sekali teman-teman. Kalau misalnya kurang kuning bisa ditambahkan dengan kunyit bubuk. Tapi jangan terlalu banyak, malah nanti jadi langu kan. Ini saya udah cukup sih, kalau menurut saya ini segini udah cukup cantik warnanya. Jangan lupa kasih bumbu dulu, baru kita masukkan dagingnya. Kita masukkan 3 serangkai, saya masukkan lada putih. Kalau ada lada yang butiran itu lebih bagus teman-teman, jadi disatukan dengan bumbu halusnya. Kemudian saya tambahkan kaldu bubuk. Ini saya menggunakan kaldu jamur, kalau misalnya mau pakai kaldu sapi juga boleh. Dan jangan lupa garam. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Habis itu baru kita masukkan dagingnya. Daging yang udah kita rebus sebelumnya teman-teman. Nah ini dagingnya kita masukkan lagi. Kalau udah empuk, kita tiriskan, lalu kita potong-potong lebih kecil dan kita tusuk-tusuk deh. Ini tunggu dulu aja sampai dagingnya empuk. Wah ini udah kental banget, udah Masya Allah enaknya, kebayang gak sih? Kita tunggu dulu sampai dagingnya matang teman-teman. Ini dagingnya udah cukup empuk teman-teman. Mau saya matikan kompornya, lalu kita pisahkan daging dengan kuahnya ini teman-teman. Nah ini kita angkat, pisahkan terlebih dahulu. Nanti tunggu dulu agak dingin, baru kita potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya, daun-daunnya juga kita angkat. Jadi tinggal sisa kuahnya aja. Baru nanti kita kentalkan menggunakan larutan tepung beras. Ini dagingnya udah dingin teman-teman, jadi mau saya potong-potong. Untuk ukurannya bebas. Biasanya kan sate padang itu kecil-kecil, jadi saya mau potong kecil juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau potong agak besar juga boleh. Tuh kayak gini teman-teman. Kalau misalnya nggak suka daging sapi, bisa diganti teman-teman dengan menggunakan daging ayam. Atau menggunakan lidah sapi juga itu enak sekali. Ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal tusuk-tusuk. Tuh kayak gini. Ambil tusukannya, kemudian kita tusuk. Ambil tusukan satenya, hati-hati. Kemudian kita tusuk teman-teman. Tuh kayak gini. Jangan sampai ketusuk. Nah kayak gini teman-teman. Jadi sate padang mini bisa buat untuk ide jualan. Tuh. Jadinya sebanyak ini teman-teman. Ada 26 tusukan. Satu tusukannya ini saya tambahkan jadi ada 4 buah daging. Sekarang ini udah selesai ditusuk semuanya. Kita bakar-bakar. Panaskan wajan. Kemudian kita tata satenya ini di atas wajan dan kita olesi dengan sedikit minyak. Kalau misalnya ada minyak kelapa itu lebih bagus teman-teman, jadi nanti aromanya wangi banget. Tapi kalau misalnya nggak ada minyak kelapa, pakai minyak sayur biasa juga nggak apa-apa. Kayak gini. Terus kita olesi dengan minyak. Kayak gini. Ini kalau pakai minyak kelapa, Masya Allah tambah wangi banget teman-teman. Kita bakar. Tapi nggak usah sampai gosong ya teman-teman, sampai ada aroma bakarannya aja. Karena ini pada dasarnya dagingnya juga udah mateng. Jadi kita cuma pengen ada aroma bakarannya sedikit. Sebaliknya juga kita lapisi dengan minyak teman-teman. Tuh kayak gini. Jangan lupa dibalik. Tunggu dulu satu sisinya ada aroma bakarannya juga, baru kita angkat. Ini udah selesai teman-teman. Tuh jadi ada sedikit bakaran-bakarannya kayak gini. Tuh kita angkat dulu. Kita bakar semua satenya sampai habis, kemudian olah bumbunya. Ini saya menggunakan setengah bagian dari bumbu yang sudah kita bikin. Jadi ini tuh kayak biangnya gitu teman-teman. Ini kalau udah kental banget, baru kita campurkan dengan air tepung beras. Saya tambahkan 1 gelas. Kayak gini teman-teman. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu kita tunggu sampai mengental. Terus tes rasanya. Kalau misalnya udah pas, baru deh kita sajikan di atas satenya tadi dan dengan menggunakan ketupat.
Untuk sisa bumbunya itu bisa di frozen teman-teman. Jadi nanti pada saat kita mau makan sate padang lagi, nggak usah bikin bumbu lagi. Tinggal ditambahkan air, kemudian rebus dagingnya. Selanjutnya tahapnya sama kayak tadi, bakar, dan bumbunya ini tinggal dikentalkan kembali menggunakan larutan tepung beras. Kayak gini. Untuk tingkat kekentalannya disesuaikan saja. Ini saya udah cukup kayak gini teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa, apa kurang asin, kurang gurih, bisa disesuaikan. Tuh kayak gini teman-teman. Jadi kan bikinnya nggak repot, kita bikin sekalian banyak, terus dibagi dua, sisanya di frozen. Jadi nanti pas saat kita mau lagi, tinggal dihangatkan. Kalau misalnya mau bikin satu resep pas, ukuran bumbunya tinggal dibagi dua aja teman-teman. Buat setengahnya dari takaran yang sudah ada di deskripsi box. Ini sudah cukup mendidih. Saya mau matikan kompornya, lalu saya sajikan bersama sate beserta ketupat. Sate padangnya udah jadi, gimana? Cukup menarik bukan untuk dijadikan sebagai ide jualan? Awalnya saya coba-coba bikin, ternyata Masya Allah banyak yang suka. Ini untuk bumbunya bisa di frozen juga, jadi sekali bikin bisa buat banyak. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa review, bye!